aku Hana Patilopian Musniang dengan NIM 2405102001. Nah, kali ini aku akan bahas tentang basis data terdistribusi. Pernah nggak sih kamu ngebayangin kamu lagi buka TikTok, scroll satu video, terus swipe lagi dan lagi. Responnya kan cepet banget nih, padahal di saat yang sama ratusan juta orang juga lagi nonton, upload, like, bahkan komentar. Kok bisa sih cepat itu? Rahasianya ada di sistem basis terdistribusi milik TikTok. Dan kita akan bedah cara kerjanya dari sisi topologi, cara mereka menjaga supaya aplikasi nggak pernah down, dan sampai mereka memecah-mecah datanya. Bayangkan kamu ada di Medan, buka TikTok, dan kamu nonton video. Saat kamu swipe, kamu sebenarnya sedang terhubung bukan ke satu server, tetapi ke seluruh jaringan server TikTok di dunia. Secara arsitektur, TikTok membangun sistemnya seperti jaringan mesh global, server Asia terhubung ke server Amerika dan Eropa, dan semuanya saling sinkron. Ini bukan topologi star yang pusatnya satu, dan juga bukan ring, tetapi mesh. Setiap pusat data bisa berkomunikasi langsung tanpa harus lewat satu jalur tertentu. Nah, begitu server terhubung secara mesh, pertanyaannya nih, gimana mereka nyimpen data biar nggak numpuk di satu tempat? Disinilah konsep sharding atau fragmentasi muncul, tetapi langsung kelihatan lewat contoh dari TikTok. Misalnya yang pertama, pengguna dipecah secara horizontal. Semua user TikTok nggak disimpan di satu database besar, misalnya user ID 1-10 juta disimpan di shard A, 10-20 juta di shard B, dan 20-30 juta di shard C. Jadi kalau kamu login, sistem hanya butuh akses ke shard tempat data kamu berada. Yang kedua nih, kamu punya profil, followers, riwayat tonton, komentar, dan daftar video. TikTok nggak nyimpan ini di dalam satu label, mereka memecah menurut fungsinya. Dimana misalnya nih profil kamu di server profil, komentar kamu di server komentar, video yang kamu buat di server video storage, dan interaksi kamu seperti like, durasi nonton, itu disimpan di server algoritma. Jadi, satu orang pun sebenarnya tersebar datanya di banyak server, supaya request apapun tetap cepat. Yang paling menarik itu, video TikTok disimpan di satu server yang berbeda lokasi dengan data user. Misalnya, kamu di Medan nonton video kreator dari Korea, video itu sebenarnya sudah direplikasi ke server Singapura karena letaknya paling dekat dengan kamu. Itu sebabnya video bisa diputar tanpa buffering. Waktu kamu klik tombol like, kamu mungkin merasa itu cuma update kecil, tetapi bagi TikTok itu harus dikirim ke server shared communication, ke server shared user kamu, server pemilik video, database rekomendasi, dan server analitik yang memonitor aktivitas real time. Dan supaya tidak lambat, server-server tersebut punya salinan atau replika data yang harus disinkronkan terus-menerus. Ini tuh disebut multi-master replication, tetapi kamu nggak perlu mikirin teknisnya. Yang penting data kamu bisa ditulis dari beberapa tempat sekaligus tanpa menunggu pusat. Jadi gimana nih kalau servernya mati? Inilah alasan kenapa sistem TikTok dibangun menyebar. Jika kursor Singapura mati, user Asia bisa otomatis dialihkan ke kursor Hong Kong atau Tokyo. Karena semua pusat data saling tersambung dalam topologi mesh, tidak ada satupun titik yang menjadi pusat tunggal. Ini bikin TikTok hampir mustahil down global. Jadi bagian paling kompleks itu apa? Semua interaksi kamu, berapa detik kamu nonton, kamu skip atau enggak, kamu share ke siapa, semuanya itu masuk ke server algoritma. Server-server algoritma ini bukan cuma hitam putih, mereka berjalan di klaster terpisah, membaca data dari potongan-potongan database yang kita bahas tadi. Karena data terbagi per bagian, yang tadi profil, video, komentar, interaksi, algoritma tinggal menggabungkan potongan dari berbagai server dan memutuskan video berikutnya yang akan kamu lihat. Jadi saat kamu hanya melakukan satu swipe sederhana, ternyata kamu terhubung ke jaringan server global yang disebut topologi mesh, dan data kamu diambil dari shard dengan ID tertentu. Nah, ini tuh disebut fragmentasi horizontal, dan atribut user kamu diambil dari server khusus profil, ini disebut fragmentasi vertikal. Jadi, video kamu diambil dari server terdekat, ini disebut replikasi geografis, dan interaksi kamu dikirim ke banyak server sekaligus, inilah yang disebut multi-master replication. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik loh. Jadi, itulah cara TikTok menggunakan basis data terdistribusi untuk membuat aplikasi selalu cepat, stabil, dan responsif, bahkan ketika ratusan juta orang menggunakannya bersamaan. Semoga kamu makin paham dengan materi ini. Next video.